dia sangat berpengaruh. Sekarang enggak, nanti. Jadi itu satu jerami terakhir itu, kalau orang ingat, aduh kalau itu tahun 2006 misalnya kita enggak taruh saja satu, sekarang masih bisa selamat, bisa terselamatkan, ya kan? Tapi aduh karena kita enggak batahan tuh minggu lalu, sekarang satu kali langsung ambruk. Itu dia. Jadi ini bayangkan cuma ilustrasi, bukan ilustrasi, ini cuma apa sih DP namanya, pokoknya ini kayak pepatah begitu atau apa ya, DP The Last Straw itu, jerami terakhir itu kayak apa, cuma saying begitu dah, okay? Saying itu kayak pepatah lah kalau di Indonesia bilang. DP makna apa? Dalam. Itu dia. DP makna bukankah Alkitabiah sama dengan tutup pintu loh? Dia bilang apa? Kita tidak pernah apa? Tahu kapan torang pe pintu apa? Tertutup. Dan torang sudah belajar tahu bahwa yang tutup pintu Tuhan atau torang sendiri? Kita sendiri yang tutup, kita punya apa? Pintu sendiri toh? Itu dia. Nah, jadi itulah ya saudara-saudara, kita mau dengan dasar ini, kita pribadi ya, maksudnya dengan dasar kita lihat ini reason, pas baca lebih menghargai dong itu kutipan-kutipan yang dibaca, khususnya kita baca itu di maksudnya tentang kesehatan dong, toh karena kan biasanya sore bicara suka cari kesehatan, jadi cari-cari di kutip, oh gini dong, oh jadi itu dengan baca kayak lebih alert, lebih sadar begitu dong, iya kutip kayak belajar angel toh, dengan belajar malaikat kutip hadir. Jadi lebih bukan takut-takut atau apa, tapi lebih sadar dong untuk mau bikin sesuatu, kayak enggak kayak minum air toh, paling gua reason dulu toh, ini daging atau firman Tuhan itu toh. Nah itu dia saudara ya. Jadi dia punya betapa pentingnya ini, kalau orang apa terjemahkan ke roh nubuat ini semua kan ini bisa dibilang kayak tadi Mak bilang 8 hukum kesehatan toh. Nah, jadi kalau ada salah satu yang orang apa? Lalai, ya kan? Misalnya contoh aja ya ini ya. Mak bilang, "Lid, ayo lari." Gitu kan contoh. Terus aduh, masih malas sedikit ini Mak, besok Jo. 1 jerami. Kita bilang, "Mak, baru 25 kok, Mak." Gitu? Masih 25 bandingkan ini masih jauh atau masih lama, gitu kan Mak? Itu dia. Jadi itu dah. Jadi dengan tahu itu kita lebih dengan kita kayak melalaikan sedikit, ternyata DP hasil nantinya baik. Makanya ada istilah-istilah sedikit-sedikit jadi ada contoh sedikit-sedikit jadi bukit ngomong nih unta ini kuat juga. Ini unta melambangkan siapa? Orang semua toh ini unta ini, betul enggak? Kan mainnya. Coba orang baca dulu kutipan. Apa? Kemarin dia bilang Kokoreng nanti boleh minta tolong terjemahkan. Soalnya ini masih bahasa Inggris semua. Mari orang. Boleh stolit sampai di sini ada yang mau tanya. Oh iya, kalau mau tanya sambil dia cari tentang ini dulu ya konteksnya. Iya. Atau ada yang mau ungkapkan apa silakan. Tentang gula. Gula apa Bang? Tolong saya belajar sama Mice, gula itu gula apa? Putih toh. Dan walaupun gula ini pun ada dia punya GI, ingat glycemic index. GI. Coba ini. Tapi luar biasa enggak ini unta bisa tanggung ini? Sebelum dikasih lastro luar biasa sekali enggak? Jadi kita aplikasikan ini ke kita. Bukan main, so banyak sekali yang kita tanggung
ini kekuatan dari mana, betul nggak? Bayangkan ini so bertumpuk-tumpuk, dari mana ya bisa ada kekuatan untuk tanggung semua ini, betul? Itu. Om Alex silakan. Yang ini kebiasaan orang di kota yang ada salah. Ini semua dikonsumsi orang di kota. Makanya tadi saya dengar katanya kita yang tinggal di Kanibit itu tulang gizi. Ya, tadi yang bilang itu karena mereka tidak tahu apa yang kita buat. Kita di sini tuh cuma berapa kesehatan, lari setiap pagi jemur. Mereka tidak tahu. Itu hanya mereka untuk mau supaya untuk menghina kita dan segala. Tapi ini mengolok-olok. Mereka mengolok. Tapi mereka kalau makan ini, mereka punya jiwa hilang dan juga mereka akan mati secara fisikal diet apa segala. Lalu mereka spiritual juga mati. Ini dan ini dipraktekkan oleh kita semua ketika kita masih di kota. Ketika kita masih di kota 5 tahun lalu atau berapa tahun lalu. Ya, saya mau jelaskan itu sekali. 5 tahun lalu, 7 tahun lalu saya juga mengkonsumsi hampir semua yang saya konsumsi. Itu saya masih di kota. Masih berkait dengan organisasi nominal. Ya, dengan organisasi nominal. Masih makan gula putih yang cukup tinggi ya. Contoh, ini contoh. Mau minum sirup jeruk saja, katanya sirup jeruk, tetapi di gula harus 2 sendok. Itu tidak mati itu. Kalau saya memang jusnya sirupnya makan di kali ini, makan sirupnya sirup jeruk enak, jeruk kata jeruknya enak, tetapi dia punya kandungan gula di dalam itu 2 sendok. Ini bukan ini mematikan. Ini mati. Ini bukan. Kalau saya tidak diputuskan dengan ini saja, saya tidak diputuskan saya punya appetite yang ini. Oh, saya punya saya punya jerami yang terakhir itu saja. Mungkin saat ini saya paling tidak itu cuci darah. Saya jelas sekali. Mungkin saat ini saya akan cuci darah. Tetapi sekarang ini saya masih bisa jalan, bisa bawa pikul, masih bisa. Puji Tuhan. Ini semuanya bukan apa? Karena ikut firman Tuhan. Bukan saya mau. Orang-orang yang itu mereka mengolok, tetapi mereka tidak tahu mereka sementara mereka sementara memanjakan diri dengan itu, jangan lupa itu, memanjakan diri dengan itu. Ya. Tapi kita puji Tuhan ya, bukan kita yang lakukan, kita istirahat kalau Tuhan yang lakukan. Ya. Artinya kita obey. Kelihatan, mau disebut main bola harus main bola dulu, baru disebut main bola. Jangan sementara tidur disebut main bola tidak. Itu yang kita punya pelajaran kemarin. Ya. Ya. Jadi kita sudah melakukan right doing dulu. Sudah lakukan right doing sebelumnya, baru hukum bilang kita benar. Itu saja, hukum bilang kita benar. Hukum bilang benar. Itu saja. Itu makanya saya bilang kita sudah dibebaskan dari ini. Ini jerami ini mematikan semua ini. Ya. Tinggal kita di sini ya, bagaimana kita benahi lagi. Yang masih ini kita benahi lagi, jangan kita putus asa, benahi lagi sampai memang betul-betul kita bisa ikut dalam ya. Jadi kalau ya jerami yang terakhir itu dia adalah jika satu saja umpamanya sugar, toh? Itu dia disusun di antara yang ini toh. Jadi tidak semua ini, jadi las itu satu. Satu itu maksudnya kayak misalnya Aunty Yuli makan, nah itulah dengan Aunty Yuli makan itu bisa saja setengah sendok, nggak pernah tahu tuh bagaimana tubuh merespon, ya kan? Bisa saya 1 sendok terakhir itulah kamu punya lastro, ya kan? Pernah kan kalau orang masuk rumah sakit baru misalnya anfal habis makan sedap, nah itu DP lastro tuh. Jerami terakhir. Jadi kayak begini lah, sesuatu yang kita lakukan walaupun kecil sekali tapi itu akibatnya fatal. Tapi bukan karena kecil ini yang mengakibatkan fatal, tapi kecil ditambah dengan yang sudah ada. Tapi yang sudah ada itu
kita nggak pernah tahu sebesar apa, makanya yang kecil ini kita kayak sepelekan, tapi kecil ini waktu ditambah ke yang segunung, itulah hasilnya. Jadi dalam hal ini kita nggak tahu kan kapasitas kita berapa. Itu. Gitu loh. Tapi Om Budi bisa ukur ini masih berapa. oh, ternyata lebih kapasitas. Langsung Itu noh. Ini kayak dulu ya saudara-saudara, tapi pengalaman pribadi yang waktu tahu saya nggak bisa makan daging toh, mari kita masih bersekolah. Nah, orang itu waktu bersekolah pas ya kelas 2, kelas 3, kelas 2, kelas 3 SMP lah, SMA. Jadi waktu sekolah itu kan orang itu banyak sekali yang 17-an dang. Jadi hampir setiap kali ini acara ulang tahun toh. Kalau 17-an biasanya kan bafis toh. Jadi nah itulah karena masih terikat dengan pergaulan dunia. Aduh. Tapi so tahu ini salah ini toh. Tapi ya namanya itu masih istilahnya ya DP proses toh. Tapi semua pilihan tuh so tahu yang benar. Aduh, enggak enak lah segala macam toh. Mau piginya enggak makan, ya kan? Saban kali dapat undangan. Terus ini, aduh satu kali Jo ini koman, satu kali datang lagi undangan, sampai lulus tak habis-habis, ya. Mematikan, gitu nah. Jadi, aduh padahal kalau di rumah kan jarang tuh makan daging dang, no? Kalau di acara so pasti itu daging. Jadi aduh sudah terakhir cuman tanggal 24 ini. Habis itu satu lagi datang, aduh memang mematikan sekali. Jadi itu no, jadi memang lebih baik cut DP asosiasi dengan dunia daripada membawa diri dalam pencobaan. Jadi Tuhan sabar, mintau kote so DP waktu. Itu salah satu contoh. Contoh lain juga, orang kan orang Advent toh. Terus dari kecil terus so tahu dan misalnya biar enggak belajar sedalam di present truth ini, terus so tahu nih boleh makan babi, yang umum dang. Ini boleh minum kopi, dan ya banyak lagi nih boleh di bioskop, ya kan? Nah pas sekolah, ya lingkungan mendorong dan natural propensity ada, jadi klop, ya kan? Walaupun so tau nggak boleh minum, makan, pergi bauni, ya toh? Mar pas kalau bauni di bioskop, di belakang laut toh. Aduh, mudah-mudahan tidak tsunami ini. Karena so tahu apa? Salah. Orang Advent ini boleh bauni bioskop, mar masih tinggi, so tahu salah. Jadi di dalam tidak tenang dong. Aduh, Tuhan ini terakhir kali koman bauni. Mudah-mudahan tidak tsunami. Gitu no. Itulah cara-cara yang apa? Salah dong, ya toh? Karena tuh kan tidak pernah tahu kapan DP yang terakhir itu, ya kan? Itu dia. Orang mau baca kutipan tadi yang Kokoriso. Siapa mau baca? Oke, Nona. Silakan Nona. Sampai titik dulu ya Nona. Oke. Tuhan telah memberi kita kekuatan konstitusional yang akan dibutuhkan pada berbagai periode kehidupan kita. Jadi di sini dibilang Tuhan sokase orang yang DP nama kekuatan konstitusional. Kalau bahasa Inggris bilang constitutional force. Force itu kekuatan ya. Jadi ini konstitusional itu kalau sudah DP bahasa sederhana itu bawaan. Jadi ada kekuatan yang memang pas orang ada no itu. Jadi DP nama turunan. Kalau Adam dan Hawa memang Tuhan ciptakan pada orang, Tuhan taruh itu. Very good. Waktu orang very good, so di situ ini kekuatan bawaan ini dong, ya, innate bahasa lain konstitusional. Dan dibilang ini kekuatan apa? Akan dibutuhkan pada berbagai periode kehidupan kita. Tuhan waktu ciptakan Adam, nggak usah Adam lah.
Tuh, iya, waktu Tuhan ciptakan Adam, dia sok tahu di Adam cucu 50 turunan di bawah itu, dia mau makan daging, dia mau baking ini, baking itu. Aku sok tahu tuh periode yang tuh Kokorei dia mau bagi ini waktu muda, dia mau pisi ini, kalau dia kasih ini, Tuhan sok perhitungkan semua itu. Ini saya contoh saja, contoh. Misalnya satu kali, misalnya pergi di tempat-tempat yang tidak Tuhan kehendaki, ya bioskop, pokoknya tempat-tempat yang tidak bagus lah, pub, ya kan? Satu kali pergi, ini contoh ya. Ini kekuatan ini berkurang 20. Contoh ya, contoh. Waktu ciptakan Tuhan kasih 100 banyak tuh Abi Yuli. Banyak 100 ya. Satu. Kalau ada 100 nih telunjuk banyak enggak? Banyak. Maret satu kali bioskop kurang 20. Ini contoh ya, Kokorei pergi bioskop waktu 17 tahun. 100 kurang 20, 80. Tadi berapa tahun? 17. 21 tahun pergi di pub. Hilang 40 contoh. Tinggal berapa sih? Ngeri sekali kita. Tinggal 40, kurang 6, kurang 20 dan 40 toh? Kurang 40. Kalau habis itu gimana lagi ya? Pokoknya pergi di tempat-tempat yang nggak dikehendaki Tuhan lah, ya kan? Pergi di apa sih bisnis kata-kata itu? Pergi bajudi. Nah, contoh. Kurang 30 lah, berarti tinggal berapa? 10, oke? Yang terakhir mau di mana lagi? Gak tahu kawan ini. Kurang tidur. Oh iya, 10 kurang tidur. Aduh, kurang tidur lagi malam. Kalau habis itu, aduh, kenapa Tuhan nggak kasih 200? Betul nggak? Apakah begitu kira-kira Tuhan? Udah. Tuhan sudah tahu, aduh dia mau kasih ini, kalau dia kasih ini, aduh habis, betul enggak? Makanya kira-kira berapa kan Tuhan kasih? Ya udah, itu dia. Jadi Tuhan sudah perhitungkan saudara-saudara periode-periode di dalam dompet kehidupan yang orang bikin salah sehingga mengakibatkan dompet force ini dompet kuat ini habis. Tuhan sudah perhitungkan sejak orang lihat, ya? Jika kita dengan ceroboh menghabiskan kekuatan ini dengan terus-menerus mengenakan pajak yang berlebihan, suatu saat kita akan menjadi pecundang. Jadi gini, kalau kata dibilang ini kekuatan bawaan yang Tuhan sokasi orang habiskan dengan ceroboh, ya kan? Ini terus dibilang kalau orang dengan cara bagaimana? Overtax itu kayak apa ya, DP bahasa sederhana, lewat batas lah. Istilahnya kalau kerja itu nggak bertarak dong, istilahnya overwork, nah kayak begitu dong. Overtax itu kayak pemakaian melebihi yang sebagaimana seharusnya, ya kan? Forcer itu udah bahasa ada. Jadi kalau forcer dibilang orang force apa? Habis sampai mau mati lampu gue. Force itu kayak energi, tenaga. Nah itu dia. Makanya kalau tua habis dari apa? Force. Kalau masih muda-muda, itin begitu, itu masih banyak DP force. Makanya dia mandi malam, kuat, ya loh. Dia. Nah, terus itu itin 4 tahun dulu. Aki, oh iya. Air aki. Oh aki. Biar charge ada di saat habis juga ya. Mantap sekali ya. Oke, jadi di situ dibilang kalau orang pakai
forcer begitu, abis tuh terampai life force. Akhirnya dibilang apa? We shall sometime be loser. Apa ya dia punya bahasa yang pas itu. Pokoknya satu kali kelak kayak tadi yang tuh unta apa? Collapse, lantai, ya toh? Gitu. Terus habis itu our usefulness will be lessened. Terampai kegunaan kayak tenaga ya toh akan berkurang. Lesson itu berkurang, ya kan? Akan berkurang. Kegunaan kita akan berkurang. Jika bukan kehidupan itu sendiri yang habis. Jadi ketika orang salah gunakan ini life force, antara cuma ada dua kemungkinan, antara berkurang dan habis tuh. Apalagi DP pilihan. Jadi kayak tadi tuh dengan tumpuk jerami itu kata lainnya life force berkurang. Sama dengan baterai kalau baru charge 100. Kalau pakai bazum, mulai baturun ya kan? Cuma dua pilihan. Kalau ndak berkurang, habis baterai. Ya toh Kak Didin? Ndak ada baterai tambah sendiri. Ndak ada. Coba kita bayangkan kehidupan yang tidak bertarak ini, yang banyak yang hasil apa? Dia punya hasil itu kita punya fisikal ini, kita punya body, kita punya tubuh ini sakit. Yang lebih tambah bahaya lagi, setelah itu baru ketok dengan obat, minum obat sampai mati. Memang sudah, itu DP sudah force, kita punya force fisikal ini sudah turun, lalu akhirnya hasilnya sakit, lalu dibawa ke sana, ke hospital. Itu nama deadly stroke. Lagi mati. The deadly stroke. Makanya tadi ada drugs tuh. Padahal itu semua apa? Itu saya mau bilang ya, itu semua itu adalah gambaran dari kehidupan di kota. Itu bukan kehidupan di sini, di kita punya kehidupan di kota, kayak di itu semua manusia yang ada di kota sana. Pas sakit di otak mereka tuh satu pertama kali itu harus ke UGD, harus rumah sakit. Itu cara itu. Bayangkan kita sudah tahu bahwa drug itu never cure, obat itu tidak pernah menyembuhkan. Bayangkan mereka kasih mati force itu tambah force yang dikasih dari awal itu oleh Tuhan diketok sampai habis. Dan akhirnya cukup menyerah. Itu dia. Jadi itu nah saudara-saudara, maksudnya kita pribadi pas baca ini, wow, isinya kayak begini. Kalau boleh ndak pakai, jangan pakai. Maksudnya bukan berarti, ndak usah juga olahraga semua habis tapi force, itu beda. Justru dengan olahraga itu lebih dipertahankan, ya kan? Nah, tapi apa saja tadi yang saudara-saudara sudah lihat kan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan hukum kesehatan, yang terbaking itu semua mengakibatkan life force kita apa? Menurun atau pelang-pelang berkurang. Dan DP pilihan cuma dua, kalau tidak berkurang habis. Jadi pas baca ini, aduh lebih baik isinya tidak pernah baking tuh yang mana-mana yang terang pernah baking tuh. Jadi apakah orang melakukan sesuatu kalau tidak perlu sekali sudah jauh, ya toh untuk di. Coba mana naik dulu tuh pohon kelapa sana. Oh apa temennya itu pohon kelapa sana? Supaya orang dia mana jago. Sudah aja baking habis-habis life force, ya toh, Sami. Kecuali mau ambil kelapa mau bikin santang ya boleh. Nah kalau cuma mau saya lihat tunjuk jago pak orang mau naik kelapa, baking habis apa? Life force. Dia. Nah biasanya kalau anak Buddha sombong tuh, masih tunjuk DP jago. Jamin tahu dia lagi bawa kampuji DP life force tuh berkurang. Biar. Lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Kayaknya kutipan pendek tapi dalamnya dia punya. Jadi tahu orang semua ada DP apa namanya? Force, life force. Oke. Kalau bahasa lainnya itu vital force. Kekuatan yang vital. Vital itu kalau namanya vital apa? Penting, ya kan? Vital. Oke. Vital force. Nah, sekarang kalau itu unta tadi bisa tanggung sebanyak itu, kekuatan dari mana, betul? Itu sama dengan Kak Titin deh kita tuh. Orang bisa tanggung semua itu
Sonda ndak tidur, suka di sana kamari dengan segala macam bertahun-tahun. Ya dah, kasana kamari. Mbak masih hidup ya? Betul enggak, Kak? Masih ada. Biar so ada bengko-bengko tadi. Oke, saya membaca Sami. Tuhan mengaruniakan manusia dengan kekuatan vital yang begitu besar sehingga ia dapat bertahan dari penumpukan penyakit pada ras sebagai akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang, dan hal ini terus berlanjut selama 6.000 tahun. Jadi ini dia kata lain vital force, kekuatan vital. Sama tadi dengan constitutional force, itu sama. Mrs. White bahasa agak beda-beda di kata. Jadi Tuhan sok kasih pa manusia yang namanya vital force sejak waktu diciptakan, no? Kong kan tinggal diturun-turun kan, no? Waktu lahir ya DP anak so ada vital force di situ. Adam so turunkan, ya toh? Tuhan dah kasih taruh, bayangkan di Adam itu Tuhan taruh sendiri yang Tuhan petangan tadi deh. Luar biasa ya. Sehingga, jadi kalau dibilang sehingga, kalau ndak ditaruh bisa bertahan manusia? Nggak bisa. Jadi itu vital force dibilang kecil yang dikasih begitu besar. Pertanyaannya sebesar apa? Betul kan? Dibilang begitu besar yang dikasih supaya umat Marce 70 tahun dapat bertahan walaupun ada penumpukan penyakit dibilang pada bangsa ini maksudnya orang dan semua sebagai akibat orang kebiasaan-kebiasaan yang salah atau menyimpang, ya toh? Dan ini katanya berlangsung selama berapa? 6.000 sejak Adam berdosa, ya toh? Jadi bayangkan itu vital force masih terpelihara sampai akhir zaman. Jadi sebesar apa itu Tuhan kasih? Kalau Tuhan cuma kasih 100 tadi, waktu bau di bioskop ketiga kali so embang di situ orang bilang. Oke, lanjut lagi. Nah, Jud sekarang baca ya dari Jika. Jika Adam pada saat penciptaannya tidak diberkahi dengan kekuatan vital 20 kali lebih besar daripada apa yang dimiliki manusia sekarang, maka ras tersebut yang kebiasaan hidup mereka saat ini melanggar hukum alam akan punah. Apa dibilang? Waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan kasih vital force-nya berapa? 20 kali lipat dari siapa? Kalau Mrs. White bilang di zamannya sekarang ya akhir zaman kan, Mrs. White sampai sama orang akhir zaman. Jadi lihat dia punya patokan manusia orang pe akhir zaman ini pe kekuatan yang ditaruh ke Adam itu berapa kali lipat katanya? 20 kali lipat. Dan orang nggak pernah tahu itu di ukuran berapa tuh. Yang pasti itu 20 kali lipat dibilang. Jadi kalau sejak waktu Tuhan menciptakan Adam, bentuk Adam Tuhan taruh 15, masih ada enggak orang? So apa Kak Titin? So punah. Sama yang orang bilang dinosaurus so punah kan. Padahal yang tahu dinosaurus pernah ada kan ya. Ya toh? Pernah lihat no. Jadi orang tahu so punah, orang bilang so punah. Jadi bayangkan kalau Tuhan enggak tahu ini vital force 20 kali lipat. So punah tuh orang saudara-saudara. Manusia so punah, bayangkan. Enggak sampai 6.000 tahun dong. Itu dia. Karena dibilang apa? Kebiasaan hidup melanggar hukum alam. Hukum alam apa? Hukum kesehatan tuh. Kalau sesuai bilang. Jadi sudah tahu ini berapa puluh kali lipat vital force-nya. Di patokannya apa? Manusia sekarang. Yang dikasih ke Adam 20. Jadi dengan dikasih 20 ke Adam, makanya biar turun-turun temurun penyakit dan segala macam. 15 feet, 6 feet, modern day. Jadi itu bisa masih untung masih ada, ya toh? Itu gara-gara yang 20 tadi. Masih sombong lagi, masih sombong lagi. Ancor-ancor. So pendek lah udah sombong.
Berarti nanti kalau Adam bangkit dia lirik. Mana? Begini mesti lihat. Karena ya. Iya. Sakit dulu. Tolong begini sama orang. Itu dia. Oke. Nah ini kutipan tambahan ya. Coba sama mau baca. Mulai pohon kehidupan. Pohon kehidupan memiliki kekuatan untuk melanggengkan kehidupan, dan selama Adam dan Hawa memakannya, mereka tidak akan mati. Kehidupan orang-orang zaman dulu sangat panjang karena kekuatan pemberi kehidupan dari pohon ini yang diwariskan kepada mereka dari Adam dan Hawa. Jadi sudah Tuhan tanamkan vital force, dan pas makan buah apa? Dibilang apa? Baking apa? Langgeng ya. Bahasa perpetuate itu kayak terus begitu dah. Makanya apa? Yang tidak mati-mati gitu dah. Dengan makan apa? Pohon kehidupan. Itu berapa kali orang makan buah pohon kehidupan? Ya, tapi orang tidak tahu berapa kali toh. Berapa kali? Yang pasti orang makan toh. Waktu orang di Eden orang makan, karena dibilang apa? Memiliki kekuatan toh. Nah, dan dibilang, bayangkan sebelum orang diusir orang apa? Makan. Dan waktu itu orang pernah reason kan? Orang tidak tahu dorang berapa kali makan, tapi dengan dorang makan, Adam hidup berapa lama? 900. Dan itu pun Oma Marcia, Adam waktu mati 900 tahun itu kan karena so sakit-sakitan tuh dia tuh. Bayangkan, Adam mati tidak sakit. Apa yang bikin dia mati dan kalau gitu? Dia punya, bisa dibilang tadi loh, dia punya force itu yang jadi sampai habis memang ya, pakai sampai habis. Bayangkan itu ndak apa, ndak sakit 900, tapi kalau orang sakit makanya ndak dia sampai 80 100 sudah. Bayangkan 900. Itu 900 kalau tidak sakit-sakit, Oma. Kalau sakit-sakit berapa sih? Kawain kan angka Alex. Terus pernah pikir enggak dulu Adam itu waktu diusir dari Eden? Pernah enggak baca buku Kejadian kok ada yang dapat penyakit? Ada itu. Nah, Bapaknya Abraham itu Tera. Dia mati, Haran itu mati duluan dari anaknya. oh itu. Cuma satu itu Terima kasih satu. Mantap sekali itu pokoknya. Artinya anak mati duluan. pasti sakit tapi nggak dibilang dibunuh. Masih sakit kan? Coba ya, kita lihat dulu. Oke, kita baca ini ya. Pas itu ada kutipan berikut. Coba share dulu. Siapa lagi nih nama Kufar ikutan? Yang mati itu? Haran, anaknya Tera. Haran, anaknya Tera ya? Bapaknya Lot. Oke. Kalau nggak salah. Oke, jadi kita baca ini ya. Soklat. Tolong terjelakan ya Kufar. Tadi baca terakhir apa? Budi ya? Sekarang berarti kakak Itin. Oke, Kak.
Kemunduran fisik perlombaan. Race ini kok ini kayak dia punya ras ini. Kemunduran decline physical decline of the race. Kayak orang bilang ras itu sama dengan satu kemerosotan bangsa lah, atau kemerosotan Fisik. manusia. Oh, oke. Kemerosotan fisik manusia. Oke. Baca kalimat berikut. Kitab Kejadian memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai kehidupan sosial dan individu. Namun, kita tidak memiliki catatan mengenai bayi yang dilahirkan dalam keadaan buta, tuli, cacat, atau dungu. Sampai situ dulu. Jadi waktu dulu di buku Kejadian itu apa tadi? Yang awal-awal itu kan ada orang ini anak lahir buta. Nah, Orang tahu itu di mana? Johannes di Jonas Itu ada yang maksudnya dan lebih ke Berapa ribu tahun? iya 4.000 tahun lah ya. Banyak kasus. Buktinya waktu Tuhan Yesus datang banyak sekali kan yang lumpuh dan segala macam datang berbondong-bondong mau disembuhkan siapa? Yesus. Dulu ada nggak begitu? Jadi lebih jauh dari Eden, lebih merosot kayak iya, maksudnya dia punya kontras itu sampai di zaman Tuhan Yesus kan yang banyak segala macam. Yang ini kan yang cacat, tuli, buta, lumpuh. Bukan kan banyak sekali orang yang berbondong-bondong dibawa sama ke Tuhan Yesus, ya toh? Supaya mau diapakan? Disembuhkan toh? Jadi dia punya kontras itu ya, dari yang di awal sama waktu Tuhan Yesus datang. lanjut kakak. Tidak ada catatan mengenai kematian alami pada masa bayi, masa kanak-kanak, atau masa dewasa awal. Jadi dulu di awal-awal tidak ada mati-mati muda. Sama ada yang kan di akhir sama di ini. Dulu waktu tambah sekolah banyak sekali teman mati silakan, mati sus segala macam, mati bunuh, mati Bunuh diri. mati bodoh ke komputer. Pokoknya aneh-aneh lah di kematian dah. Dulu dibilang tidak ada begitu. Adam pun mati bukan karena sakit, karena memang so habis deh. Lanjut kakak. Tidak ada laporan mengenai kematian laki-laki dan perempuan karena penyakit. Apa itu obituari? Catatan obituari dalam kitab Kejadian berbunyi sebagai berikut. Jadi yang ada hanya begini dah. Jadi dalamnya waktu orang baca mati gara-gara lumpuh dan segala macam itu tidak ada. Yang ada bagaimana? Yang ada cuma Berita kematian. Oh, oke. Berbunyi sebagai berikut. Dan masa hidup Adam seluruhnya adalah 930 tahun. Lalu ia mati. Jadi cuma begitu. Cuma begitu. Tidak ada kayak gitu, sakit keras dan sudah ini baru mati. Tidak ada. Lalu dia punya berita kematian berikutnya, maka itu kukur dia tulis. Maka umur Set adalah 912 tahun, lalu ia mati. Nggak ada dari catatan detail. Mengenai orang lain, catatannya menyatakan ia hidup sampai usia lanjut dan dia meninggal. Sangat jarang seorang anak laki-laki meninggal sebelum ayahnya. Zaman sekarang Anak laki-laki DP orang tua umur panjang, DP anak mati. cule bedul dan opa, dia opa ya seolah
masih kecil soalnya Masih ada. Sehat ya Pak. Sehingga kejadian seperti itu dianggap patut dicatat. Oh, itu kayak langka sekali dahulu, makanya dicatat. Dan Haran meninggal sebelum ayahnya Tera. Haran adalah ayah dari anak-anak sebelum kematiannya. Anak-anak. Jadi Aran ini kan ada anak tuh, ada anak. Dia kan masih ada papa. Dia meninggal sebelum dia ada papa. Atau duluan dari papa. Sementara dia ada anak di usia tinggal. Haran ini ada Dan kita tahu bahwa Haran, dan kita tahu Haran anak perempuan itu yang lokal. kuis itu. Yang lokal ini kuis yang waktu zaman dulu. Ya, itu yang lokal. Ya, anak perempuan. Namanya Milka. Lain mama kan. Nah itu dia. Jadi Haran sudah meninggal, tidak keluar ke Haran. Mereka juga mau keluar ke Haran juga. Cuma yang ke Haran sudah meninggal. Yang ke Haran cuma Tera Contoh di sini. tambah Lot dengan istri Misalnya Milka, lalu tambah dengan Abraham dengan Sarah. Jadi Haran sudah mati, sekarang masih hidup. Nanti sampai di Haran baru Tera meninggal, baru Abraham lanjut. Weh. Sama Maka. Itu kan 20 kali lipat dari yang orang punya sekarang tuh, orang yang tahu orang punya sekarang itu berapa, ya kan? Iya. Kita cuma 3 tahun. Nah, itu sama. Itu dia. Jadi itulah ya. Jadi kayak catatan-catatan kayak model-model mati penyakit dan segala macam itu jarang sekali dibilang. Yang ada cuma ya dia hidup sampai sini lalu dia mati. Memang habis. Ya kan? Itu dia, habis baterai. Nah, mulai kan dari dibilang zaman dulu toh, mulai makan ikan turun ya. Sampai di Mazmur bilang kalau 70 80 so bonus toh dibilang toh. Itu dia. Itu pun penuh dengan apa dibilang? Penderitaan. Mak Adam 900 bayangkan. Enggak ada penderitaan. Sampai habis Opa baterai. nyanyi dapat lihat enggak penderitaan, tata tawa. Opa nyanyi belum ada penderitaan sama dia. Kamain. Puji Tuhan kamu Pak. Jadi tolong dapat contohnya kali ini ya toh. Di mana berarti Opa ini maksudnya dari DP kenyataan hidup berarti dulu itu enggak buang-buang life force. Ya toh? Tidur jam berapa, Opa? Opa tidur jam berapa kata dulu? Jam 10 bukan main. Man kalau zaman dulu kalau sholat kebanyakan so tidur toh. Nggak sama dengan zaman sekarang masih menyala lampu. Biar lampu so bunuh masih ada menyala HP. Dulu belum ada lampu, cuma lampu botol. Makanya kalau so gelap ya so krik. Ah, sudah so mutasono itu. Apalagi di Kobong kan Pak? Kalau di kota susah tidur, ya kan? Kendaraan lalu lalang, nah itu dia. Belum kalau tetangga ada pesta, kalau tetangga ada 3, aduh habis nak tidur sampai pagi 3 hari DP acara udah habis. Biasa gitu kan orang kalau beracara 3 hari, kadang udah habis. Acara hari ini, besok kop sisa, DP besok kop sisa nomor 2. Kemarin, itu dia. Nah, kop sisa itu apa itu Bang? Sisa-sisa makanan acara kan ngombe makan ulang. Sampai zaman dulu begitu. Acara 1 hari besok kop sisa, memang gila acara ya, orang Nado ini gila acara. Kalau boleh dong bikin 1 minggu tuh acara dong bikin 1 minggu, tuh jalan dong tutup 1 minggu. Itu dia, ya. Nah, lalu jadi bukankah yang tadi yang orang lihat di atas jerami lagi apa unta itu semua yang baking abis itu apa? Life force. Jadi semua ingatnya Jono kurang tidur, masing-masing ada tuh. Kurang olahraga, kurang sinar matahari,
kurang serat tadi, kurang vitamin, pokoknya semua yang kurang-kurang lah, bikin kurang apa, life force. Cuma 2, kalau ndak kurang, kalau so ndak ada tuh boleh kurang akang, habis loh. Apalagi tuh masih kurang kalau soal ini boleh, kalau dia jadi pilihan kalau ndak berkurang, kalau so ndak bisa berkurang, ya habis lah, gitu. Itu dia. Nah, dan kalau kita baca di buat ini kita nggak usah share karena kita baca aja ya, nanti kita taruh di grup. Jadi banyak hal tuh intinya life force itu berkurang dengan apa? Melanggar tadi apa? Hukum alam atau hukum kesehatan. Dan orang tahu di Rono buat bilang hukum kesehatan itu sama dengan hukum apa? Hukum Tuhan toh. Jadi sama. Jadi orang yang boleh kayak, oh ini kan hukum kesehatan, ini hukum Tuhan. Jadi saling berkalian sama dengan orang pemain dan badi itu yang belajar tuh terikat satu dengan yang lain. Langgar satu, langgar sebelah, langgar sebelah, langgar satu. Itu dia. Jadi intinya pelanggaran itulah yang bikin life force itu apa? Habis. Kalau ndak melanggar, DB bertambah tuh sama Marce? Ndak. Dengan ndak melanggar pun ndak bikin itu life force bertambah. Ini life force melanggar atau tidak akan habis. Karena so berdosa tuh manusia. Sekali jatuh memang tuh life force cenderung sampai habis. Tapi paling kurang dengan tidak melanggar, tidak mempercepat apa DP habisnya life force. Tapi kalau orang so tahu ini life force memang bakurang, kong deng kita melanggar sama deng bakar sumbu dari 2 arah. Baku dapat di tengah toh, itu no. Dan Mrs. White bilang cara-cara di mana orang menghabiskan life force yang sederhana-sederhana saja. Contohnya Mrs. White bilang, kalau orang talebe makan, overeating. Jadi contohnya usopas ini toh. Contoh saja kita nggak bilang mak, contoh dong mak ada baking ini cookies supaya sedap. Kenapa? Gitu? Mak tak rasa kayaknya tapi proses paning, gitu? Tapi sedap sekali di depan dia ini, apalagi Mak Linda yang baking nih. Kayaknya kalau Mak baking semua sedap gitu lah. Disitulah diuji, ya kan? Oh enggak apa-apa Pak, Mas Sadiki, Mas Sadiki enak lagi, ya kan? Makan, dibilang dengan overeating, they call their vital force into unnecessary action to take care. Dengan makan yang so talebe, dia ambil vital force digunakan untuk tidak digunakan jadi itu vital force diambil dan tubuh gunakan untuk unnecessary action, tindakan yang tidak perlu. Jadi sebenarnya tidak butuh, karena dasar apa ini, dasar ya apa isi jawaban dengan dasar itu makan jo, padahal itu dibilang tidak ada guna, cuma supaya sedap dang. To life force so apa? Supaya kurang lagi, kan? Jadi kalau tiap hari kita talebe makan, bayangkan kita berpikiran udah tahu makan banyak supaya kuat, gitu. Dulu kalau tak sakit tapi ada 4 lagi makan banyak-banyak ada, supaya makan banyak-banyak supaya cepat kuat, cepat sembuh. Yang tahu kan ya, kalau makan talebe justru bukan tak kuat, tak hilang tuh life force. Itu kan orang. Ini mereka bilang kita kurang gizi kan. Jadi belum tentu banyak makan DP energi bertambah. Justru Mrs. White bilang kelebihan makan life force berkurang. Bayangkan. Jadi mesti apa? Pas. DP pas itu yang mau cari, oke? Jadi itu. Makanya seperti kemarin disinggung mengenai 3 kali makan dan semua. Paling ideal tuh 2 kali makan. 2 kali makan. Ya. Tapi ya mereka punya kebiasaan ya. Mereka punya kita bukan banding-banding ya. Kita sekarang bisa secara terbuka saja. Ya. Mereka di sana makan 3 kali, malah makan malam itu yang lebih dahsyat lagi. Ya, makan mau mati ya. Nah itu kebiasaan kita dulu. Makan mau malam itu kita makan yang memang yang hot ya. Nah, padahal itu sudah kasih kurang banyak porsi.
ke hal yang tidak dibutuhkan. Seharusnya tidak perlu. Tapi begitu kita sekarang sudah mengalir sesuai dengan yang kita lakukan. Ya, maka kalau bisa dikurangi dari 2 sampai 1. Karena itu kalau tidak dibutuhkan. Oke, buktinya kita puasa juga tidak rasa apa, cuma minum saja, kita ya, tidak rasa mau sampai mau apa, malah kita ditambah mantap untuk mendengar firman Tuhan, mata terbuka terus tidak ada masalah. Oke, ini terakhir ya. Tapi ada beberapa kutipan, coba mau ambil inti-intinya saja yang minta tolong kokori terjemahkan. Jadi itu tuh saudara-saudara DP prinsip tuh, jadi orang so tahu atau ada life force, orang yang tahu sisa berapa, itu apa? Jadi pikir-pikir Jo, tuh mau backing. Kalau sudah boleh angkat, jangan angkat, itu apa? Jangan paksa, betul? Kalau boleh 3 kali angkat, jangan angkat 1 kali, gitu? Jadi boleh 3 kali angkat, masih boleh hidup sampai tahun depan karena akibat 1 kali angkat. Semacam itulah ya. Itu sebenarnya temperance tuh, intemperate, nggak bertaraf tuh, itu dia. Yay. Jadi itu tuh DP inti life force habis karena orang melanggar. Tapi dengan orang nggak melanggar pun dia tetap apa? Habis, bayangkan. Jadi memang sampai orang. Jadi apa yang orang mau harapkan dari kehidupan ini? Nggak ada tuh. Kehidupan nanti akan datang kehidupan kekal, itu yang tadi dibilang tuh makan pohon kehidupan apa? Perpetuate, tak ada habis-habisnya. Jadi mau tolak fish kira-kira kalau nanti mau makan pohon kehidupan, hidup terus, nggak ada DP akhir, luar biasa. Kok itu nggak sudah kutipan terakhir? Sudah ini. Oh sudah? Bukan yang oh iya. Jadi kan tadi tuh DP inti jangan melanggar supaya life force istilahnya walaupun tidak bertambah tapi paling kurang orang tidak saya habis cepat, ya toh. Nah, terus Mrs. White bilang gini, ini toh 8 kemudian, apakah saudara-saudara lihat tadi yang di atas unta itu? Iyalah, ini DP kebalikan dong. Kalau tadi yang DP lek, DP kurang-kurang. Nah, ini yang sebenarnya kan udara bersih, ya kan? Sinar matahari, bertarak, ya toh? Istirahat, olahraga, dengan Mice bagikan itu yang olahraga udara itu, lebih mendorong sekali, dapat rasa tadi lebih benefit toh, dengan orang ada pengetahuan, orang mau terapkan dengan pertolongan Tuhan, orang rasa sendiri itu dapat benefit toh Kak Titin, itu dia. Jadi dengan ndak olahraga, tapi life force kurang. Jadi kita mau olahraga semua lala. Ini mau lala mah kurang di baterai, bayangkan. Jadi mau suka baterainya ndak berkurang, olahraga. Olahraga, pola makan yang benar. Tahu nggak olahraga ini kan yang Mice bagikan supaya orang semua ini dipenuhi dengan oksigen toh? Apa? Tahu nggak? Dia punya. Oke, nanti tolong baca di bawah. Oke, jadi pola makan yang benar tadi tuh nutrisi toh, ingat tadi atas itu air bersih, percaya kuasa Tuhan, dibilang inilah solusi. Oke, terus habis itu Miss Sweat bilang di bawahnya hal-hal yang bersifat alamiah ini semua ini alami toh, 8 hukum kesehatan. Anugerah Tuhan disediakan untuk memberikan kesehatan bagi tubuh, pikiran dan jiwa. Oke? Jadi ini lagi bicara apa? 8 hukum kesehatan terhadap. Jadi coba tolong baca sama-sama ini ya. 8 hukum kesehatan diberikan kepada orang yang sakit agar mereka tetap sehat. Orang yang sehat agar tetap sehat. Kok minta tolong ganti akang.
Jadi yang Mrs. White pertama kali bilang orang yang sakit backing 8 hukum kesehatan gitu. Itu 8 hukum kesehatan cuma yang so sakit-sakit sana. Gitu? Dibilang apa? Jadi kira-kira kalau Mrs. White tulis penting gak itu DP urutan? Semua ada maksud toh? Bisa bilang ini 8 hukum kesehatan. Jangan pikir kalau 8 hukum kesehatan orang itu dia punya ideal itu langsung ini buat orang sakit ini, betul enggak? Padahal bisa bilang itu untuk orang sehat supaya tetap sehat. Jadi jangan pikir kita sehat-sehat. Kita sama dengan unta dapat pikul tadi. Sekarang dapat lihat sehat-sehat, besok nen tahu itu dia. Jadi dibilang 8 hukum kesehatan untuk tetap sehat. Artinya ketika kita nyandak backing ini 8 hukum kesehatan, kita sedang membuat tapi tubuh tidak tetap sehat atau menuju apa? Jadi kayak kiri kanan sehat sakit. Ndak backing 8 turun gunung, betul? Orang yang kepada orang yang sakit supaya sehat. Yang sakit tapi kalau dia bikin 8 hukum kesehatan dia lagi naik gunung. Yang sehat-sehat dapat dia kuat-kuat tapi lalai lagi turun gunung. Nanti baru dapat di perampatan. Maksudnya, kemarin ada lihat itu dia di pasar. Yang satu sakit-sakit, satu lebih dulu tinggi. Jadi orang semua manusia ada yang bisa menyombongkan diri. Ngana lemah kuat, kita kuat. Itu Sami. Kita boleh push up 20 kali, ngana berapa kali? Jadi apa di pelajaran? Jangan pikir toh sampai diri apa? Kuat. Toh 1 Korintus 10:12 bilang apa? 10:12 ya. Hati-hati kamu pikir kamu kuat apa? Teguh kamu apa? Jangan kamu jatuh gitu dia. Jadi orang cuma bisa make sure itu kalau orang bikin. Tapi kalau orang lalai, orang tahu orang itu lagi turun gunung. Lagi menghabiskan life force. Makanya anak-anak boleh pakai kata membuang lebih mantap. Orang sedang membuang orang punya life force. Makanya anak-anak orang beruntung sekali toh. Tahu ini masih umur begini dah. Orang tua ini orang yang lebih tua, sobakarat, sobengko-bengko baru tahu ini, ya kan? Nah, jadi dibilang ini hal-hal alami ini kan? Dibilang adalah Tuhan punya berkat untuk diberikan kepada orang yang sehat dan sakit. Sehat untuk tetap dan sakit untuk sehat. Jadi dua-dua. Kalau ndak, jadi dia punya solution ini. Nggak ada solusi lain. Kalau kamu sehat, nggak bikin sakit. Kalau kamu sakit, bikin jo sehat. Bayangkan itu. Apakah Tuhan ke solusi? Satu saja. Nah, kalau saya langgar ini, kamu ini. Gimana caranya sesuai kembali? Bikin yang kamu langgar tadi. Bagaimana? Mantap sekali Tuhan ya. Oke. Nah, terus teman-teman boleh turun lagi. Jadi itu alam toh. Itu lapangan kesehatan itu kan alami toh. Semua. Bawa lagi ke itu. Sama aja mau dilewati. Nah, tapi toh perlu ingat itu tadi kan dengan bikin 8 hukum kesehatan. Dibilang di sini source of healing, okay? Ada sumber apa? Kesembuhan. Jadi jangan orang kayak salvation by works dengan usaha. Tak mau baking someone need 8 ini. Jadi kayak so pakai usaha sendiri. Orang harus ingat di 8 itu dibilang apa di sini? Hari demi hari, God is working day by day, hour by hour. Tuhan yang bekerja jam demi jam, waktu demi waktu, saat demi saat. Untuk keep us alive, jaga orang tetap hidup dan build up and restore. Tuhan yang bangun orang tubuh dan Tuhan yang pulihkan. Jangan karena pada makan sehat ini, karena pada berjemur tadi pagi ini kita sehat-sehat. Dibilang apa? Tuhan yang bekerja lewat itu semua. Dibilang ketika ada orang kena luka, langsung itu alam mulai pekerjaan. Biasanya kalau orang luka, otomatis langsung kan dia mulai bata tutup. Itu semua apa? Pekerjaan alami. Tapi dibilang begini,
Jadi agen-agen nature sudah Tuhan tetapkan untuk kalau ada luka langsung ngoni balut dengan cara alamiah, dengan tubuh itu sendiri menyembuhkan toh. Terus dibilang, tapi ingat, the power working through these agencies is the power of God. Ingat, yang bekerja melalui 8 hukum tadi adalah kuasa Tuhan. Jangan tinggi-tinggikan binahong, minum binahong binahong ini mujarab sekali. Bukan begitu toh saudara-saudara. Ini minum ini akar ini. Enggak, yang menyembuhkan apa dibilang? Tuhan berkuasa. Jadi yang ditinggikan siapa? Nah, karena orang banyak yang salah toh. Medical missionary banyak yang salah meninggikan jadinya jadi healthy sinner dong. Karena nak meninggikan kuasa Tuhan, tapi sembah-sembah herbal. Bagaimana? Padahal herbal itu kuasa Tuhan yang bekerja di situ. Oke? Terus ada kutipan selanjutnya dibilang juga gini. Ini tambahan aja, kutipan singkat tambahan yang kita maksudnya menguatkan Pak kita dan kita mau share juga. Dibilang begini, kalau mereka yang sehat dibilang membutuhkan berkat dari sinar dan cahaya dan udara dibilang, ya kan? And need to observe habits of cleanliness, dan butuh untuk melakukan kebiasaan yang bersih supaya tetap sehat. Apalagi dibilang orang yang sakit lebih butuh lagi, bayangkan. Jadi apakah kau tunggu sakit kau berjemur dengan udara segar dengan lari-lari? Nggak tahu Kak Didit, itu dia. Jadi apakah sesakit, sehat, sejaminan, atau orang minta kali-kali orang lagi turun gunung, gitu? Itu dia. Terus habis itu dibilang kan, orang punya kesehatan tubuh bergantung orang punya respiratory, pernafasan atau organ pernafasan. Jadi apakah yang Mice share itu kalau lari, bukankah itu menolong semua sampai tubuh hanya dengan disuplai apa? Oksigen. Ya. Terus dibilang kalau orang mau ada darah yang good, yang baik, orang harus bernafas dengan apa? Baik, ya kan? Nah, terus habis itu dibilang begini, a careful conformity to the laws of God. Jadi Tuhan tanam kandang di dalam 4 orang. Apa dibilang? Conformity to the laws of God. Jadi orang pe dalam garis sononya dibilang ada yang orang pe kemauan untuk mau menurut. Betul kan itu orang belajar will ada toh, tapi kemampuan apa? Tidak ada. Yang tanamkan itu will siapa? Tuhan. Jadi orang mau bikin itu sama betul toh, tapi orang tidak ada power. Makanya tadi dibilang power of God itu yang bekerja. Nah, ayo orang pe apa? Kemampuan. Itu yang orang mesti ingat, jangan terus sembah-sembah 8 hukum kesehatan dan orang berusaha sendiri, ya toh? Terus habis itu dibilang apa? It is easy to lose health. Kalau mau sakit gampang. Mau sembuh susah. Mau hilang kesehatan gampang. Tapi it is difficult to regain it. Sulit mau sehat ulang. Aduh, dulu kita waktu muda nenek pohon, gara-gara sembrono sekarang sudah bisa naik pohon kayak begitu. Gara-gara lah itu tuh. Aduh, seandainya kita ndak sembrono, paling kita sekarang masih boleh naik pohon kayak begitu dah. Jadi kadang orang menyesal ketika so terlanjur dan ndak gampang bisa, tapi dibilang apa? Difficult. Bayangkan, tidak segampang orang hilang. Kehilangan itu mudah, tapi untuk mendapatkan kembali sulit. Oke, lalu ada yang tanya sama Mrs. White. Mrs. White, banyak yang tanya kan, dibilang, what course shall I take best to preserve my health? Apa jalan terbaik yang saya perlu ambil untuk saya preserve itu apa? Pengawet apa? Bukan pengawet apa sih? Mempertahankan, pengawet lagi. Mempertahankan saya punya kesehatan. Mrs. White punya jawaban. Berhenti melanggar. Apakah dia menjawab jelasin? Apakah Mrs. White jawab itu karena dia tahu DP nggak ada begitu karena nggak melanggar. Jadi kalau katanya apa DP solusi supaya tetap sehat?
berhenti melanggar, betul? Berhenti melanggar hukum kesehatan yang sama dengan hukum Tuhan. Pokoknya namanya melanggar berhenti. Saya bilang, betul? Cease to gratify a deprived appetite. Stop barakus, gitu kalau orang bilang. Eat simple food. Makan juga yang sederhana-sederhana, yang baru pete, ya toh? Baru gale, ya toh? Jangan yang proses-proses setelah lama di blender, setelah lama di oven, so hilang DP life force. DP bukan life force. Orang dunia bilang di situ ada life, di bukan dunia. Alkitab bilang di makanan itu yang murni ada life. Ketika orang rebus dan orang taruh di api, hilang DP life. Bahasa India itu dibilang prana. Prana itu life. Ada life di dalam orang makanan. Nah, makanya Mrs. White bilang apa? Makanan baru dari tanah lebih bagus, tuh Mrs. White bilang. Eat simple food. Dress healthfully. Bapake yang sehat-sehat, wajar-wajar, tuh. Jangan so masuk angin tuh baju kurang bahan, ya kan? Dress carefully, which will require modesty and simplicity. Work helpfully. Bapacol ada DP takaran, jangan sedap bapacol so sampai itu tangan so istilahnya so lewat dah, gitu, so forsen. Dan sesuai kalau nggak bikin sama tadi, stop ini, stop semua itu, makan simpel dan dress helpfully, work, kerja istilahnya tepat, ndak lebih ndak kurang, bisa bilang karena ndak mau sakit. Jadi itulah saudara-saudara yang kita bisa share, kita dengan baca kita maksudnya, aduh ada kok ternyata semua ini yang nintau dulu orang nintau bikin apa ndak pernah mau cari tahu dah. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih supaya orang semua ini untuk orang kebaikan juga tuh, bukan untuk Tuhan kebaikan, Tuhan kasih semua untuk orang. Jadi semoga dengan orang tahu bukan dipaksa tapi memang dari orang punya reason, orang punya higher power, orang bisa untuk bikin keputusan yang benar, Mas Yosha. Inilah yang kita mau share, kita bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tes. Tes semangat ya kan. Kamu yang masuk kopi dulu tuh. Kita sudah ini ya saudara-saudara, nggak renungan tutup sahabat lagi karena sudah waktunya kita mau menyanyi supaya tidak terburu-buru nanti. Jadi kalau ini kita mau menyanyi lagu tutup maksudnya. Jadi sebelum ini ada tanya jawab nggak saudara-saudara? Nggak sampai 5 menit. Kalau ada saudara-saudara tergerak sekali mau pengen tanya, mumpung Lydia masih dalam topik ini, atau nanti istilahnya jangan cepat-cepat tutup sabat karena memang terus mau tutup sabat. Sengaja ndak renungan supaya ndak terburu-buru, kan ini pelajaran yang penting toh. Ada ndak yang saudara-saudara pikir oh ini baru bagi saya atau baru tahu, jadi mau minta feedback lah dari kita karena orang belajar sama-sama ini butuh menguatkan toh. Nah coba bahasa ini yang penting kita singkatkan. Bagaimana itu Adam itu begitu berdosa langsung drastis toh. Nah di sini diterangkan di situ ada yang cuma sampai begini kan. Artinya semua orang tidak sama kan. Nah itu. Jadi kalau tidak sama, artinya untuk mempertahankan itu, orang harus makan sesuai tadi kan 8 obat alami. Orang harus turuti dan makanan itu pun karena kita sudah tidak sama, tuh makanan itu juga bagi masing-masing tentunya tidak sama juga.
Bagaimana itu? Salah satu orang enggak dia pola orang sama, so tahu kan semua dia punya ini. Sama dengan kesehatan. Ada yang kurang ini, ada yang berlebihan ini. Nah, orang juga menyesuaikan itu. Sama dengan Sami contoh, dia nggak boleh makan ini, apa namanya, tempe kan. Padahal dan kita bisa makan tempe, jadi kita harus makan juga, gitu toh. Itu. Kalau yang kita pernah baca nih saudara-saudara, yang mungkin ada yang langsung baca juga kan di tulisan Mrs. White di Council of Panda ya, kalau nggak salah itu kan dibilang misalnya contoh, oh orang perlu makan ini, tapi kan yang orang mau ambil dari situ DP kandungan tuh di situ toh. Nah jadi DP kandungan di dalam situ yang orang mau ambil, kayak Om Rudi bilang tadi, mungkin dengan makan kacang dia nggak bisa, tapi dia bisa cari yang lain dong untuk penuhi itu. Jadi nggak semua orang bisa, misalnya contoh Om Rudi bisa makan A, nggak semua bisa makan A, tapi Om Rudi bisa cari yang lain tapi memenuhi Om Rudi pe kebutuhan, begitu dong. Jadi nggak kayak Tuhan itu nggak kayak patokan dong, harus ini harus. Nggak, Tuhan itu tahu dong di mana, karena tadi kan Tuhan so antisipasi toh berbagai orang punya periode itu, Tuhan so tahu nanti misalnya contoh ya, nanti dia contoh orang kalau sakit mah, misalnya mau kasih obat yang lain, tapi nggak bisa lewat dari DP lambung, toh? Jadi cari cara lain gitu dah. Jadi misalnya, kita mau obat yang lain, tapi misalnya contoh lain, tapi lemon toh kan menyembuhkan, contohnya saja ya. Dia butuhkan lemon untuk sembuhkan contoh DP hati lah. Tapi DP masuk di lambung nggak cocok. Bagaimana mau sampai disalurkan ke hati? Kayak gitu dah. Jadi ada DP jalan keluar yang lain tuh Mrs. White so tulis toh. Jadi kayak ingat nggak kutipan di bilang begini? Contoh, orang butuh fat di Amerika sana contohnya setengah mati coconut kelapa. Tapi ada yang lain tuh kacang-kacangan. Begitu dong. Makanya Mrs. White bilang makan apa yang tersedia available di kamu punya tempat. Jangan kamu di Indonesia mau paksakan makan contoh apel yang misalnya yang dia memang di luar sana, yang contoh di sini nggak ada atau mau paksa. Apa yang juga ada pisang, pepaya di belakang itu toh, itu dia. Jadi juga nggak memaksakan keadaan, dan Tuhan sediakan sesuai dengan di mana tempat orang tinggal dan sederhana tuh, ingat tuh Mrs. White bilang ya simple, sederhana. Ingat itu orang pelajaran yang waktu 2017an itu memang Seda Vero, simple things ya, itu dia. Air putih saja toh, kalau orang doakan Tuhan, Mrs. White bilang ambil air putih, doakan Tuhan bisa bekerja lewat itu. Jadi orang udah harus kayak patok, mesti ini, sesuaikan dan orang punya. Kalau sudah ada gangguan itu kan selalu ada solusi toh, ada jadi jalan keluar dan yang Tuhan sudah. Makanya itu kalau orang tidak baca tuh kan tahu. Mesti banyak membaca dan maksudnya yang sudah banyak belajar toh, dan yang saudara baca, kalau saudara pelajari bagikan ya. Orang kan tidak mungkin semua satu kali baca semua. Tapi kalau masing-masing kan baca, umak baca yang sana, emak baca yang sana, pas baku dapat kasih share, kita belum belajar itu, mak kasih share pak kita, dia bicara begini loh, Lita, gitu toh, kita saling baku tukar, dan itu tuh DP guna tuh orang assembly di sini itu bedi tapi yang kita tahu. Iya betul. Kalau kita tak ingat ini. Orang tahu itu. Jadi orang juga harus jadi dokter untuk diri sendiri itu. Tahu. Jadi masing-masing itu orang tahu untuk diri sendiri. Itu.
Seperti yang kita ketahui, umur Adam adalah 900 tahun dan itu menggunakan 20 kali lipat life force daripada manusia biasa. Nah, 900 bahagi 20 itu 45. Jadi kemungkinan besar orang punya life force itu bertahan sampai umur 45. Makanya orang-orang di umur 45 ke atas so lomek-lomek, Pak. So, nak lomek juga sih. So berkurang DP baterai. Terima kasih. Itu Jun hasil riset lo itu matematika itu betul. Terima kasih Jud. Kita juga tadi kepikir-pikir itu. Oke ya saudara-saudara, kita sudah mau tutup dengan lagu tutup. Orang sama-sama berdiri menyanyi lagu siap.